Halo good people, kita kembali lagi hari ini ada tamu spesial. Jadi hari ini kita akan interview sama Kak Grego. Halo. Kak Grego udah berapa lama? Berapa tahun di Coffee ini? Di Coffee kayaknya dari tahun 2016. 2016. Oke. Jadi kita hari ini akan bincang-bincang sedikit. Gimana sih pengalaman ini kalau buat yang teman-teman yang mungkin belum masuk ke industri kopi untuk berbisnis? Nah, Kak Grego udah berpengalaman. Kita mau tanya sharing-sharing sekilas ya. Kayak gimana nih? Klasik ya, kita tanya langsung gimana masuk ke kopi ini? Dulu masuk ke Coffee sebenarnya lewat jadi barista dulu. Jadi di salah satu coffee shop di Surabaya. Waktu itu sebenarnya kayak cuman iseng karena sering lewat, terus buka lowongan, akhirnya ya udah coba apply. Mungkin apply-nya kan dari dulu kan langsung pengen jadi barista, cuman kan nggak bisa kan, kita kan harus start dari nol. Jadi kayak dulu jadi kayak waiter dulu, belajar, akhirnya kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan baru bisa jadi naik jadi junior barista. Sampai akhirnya ya bisa naik terus lah, akhirnya bisa jadi senior barista juga. Oke. Nah di proses itu kan pasti kalau misalnya awalnya kita nggak suka kopi nih, kan susah untuk memulai mau jadi barista walaupun kita udah tiap hari ke sana ke coffee shop. Kita kalau nggak pernah nyobain kopi kan, atau kita awalnya pahit gitu, kok tiba-tiba oh ya udahlah kita cobalah mau jadi barista nih. Gimana itu? Dulu mungkin awalnya juga nggak suka sih, maksudnya kayak nggak pernah. Kayak sebelumnya cuma minum kopi ya yang kayak kopi yang botolan yang manis gitu aja kan. Cuman setelah kerja kok kayaknya dari orang-orang yang di sana yang udah kerja masuk ke specialty ini kok menarik. Jadi karena orang-orang juga ngasih kita ilmu, ngasih pengetahuan, sharing. Kayak ini sebenarnya kopi ini more than that gitu, nggak cuman kayak kopi manis ya udah. Jadi sebenarnya banyak yang harus dipelajarin. Nah, akhirnya dari situ tertarik nyoba rasanya, kok menarik. Nah, akhirnya semakin masuk lebih dalam lagi dari situ. Oke. Ya. Jadi semua memang banyak sekali barista atau orang-orang yang mulainya ya dari kecelakaan ya. Kecelakaan, iya. Kita coba terus lama-lama lebih suka gitu, akhirnya kita ya jadi menekuni lah. Gitu. Kalau perjalanan bisnisnya nih, dari mulai jadi barista 2018 ya? 2016. 2016 akhir sampai 2018 itu jadi barista. Setelah itu kenapa memutuskan untuk ya udahlah kita coba bisnis nih? Sebenarnya karena mungkin kuliahnya juga bisnis ya. Jadi kayak otaknya udah pengen jadi pebisnis sih, pengen nyoba terjun langsung ke dunia kopinya karena merasa kayak after 2 years jadi barista kayak kenapa nggak kita nyoba sendiri meskipun kita harus ulang dari nol lagi kan. Karena kan kalau jadi barista kan banyak di luar sana juga jadi barista, jadi barista profesional aja, ikut kompetisi dan lain-lain. Mungkin dulu sempat memang ikut kompetisi sekali ya, cuman itu kayak udah aku rasa jadi kayak udah mencapai goal nih. Akhirnya lanjutannya apa? Pengennya ke aku jadi milih untuk bisnis untuk perkembangan berikutnya. Nah, untuk perkembangan. Jadi kan istilahnya nggak cuman aku kerja seorang diri sebagai barista, aku juga bisa bikin barista baru gitu loh. Oke. Cita-cita yang yes. Luar biasa. Luar biasa. Nah, kan pasti orang kan sebelum menjadi owner atau sebagai manager atau owner dari coffee shop, pasti kita kan awalnya walaupun waktu jadi barista, kita mungkin belum tahu soal omset, soal profit and loss dari suatu coffee shop nih. Jadi bayangan sebelum dan sesudah jadi owner ini beda nggak? Maksudnya kayak, ternyata berat atau ternyata lebih profitable dari yang dibayangkan nih? Sebenarnya kalau dibilang bisnis coffee shop ya, nggak tahu bisnis yang lain ya, cuman kalau bisnis coffee shop ini lebih susah dari yang kita omongin. Jadi kita mungkin ngomong bikin kopi, bikin branding kayak gini, menu-menu kayak gini, dengan peralatan seperti ini, mungkin bikin orang pasti datang, bikin orang pasti laku. Anggapannya karena kita udah awalnya jadi barista nih, kerja di tempat kayak gini, mereka dengan alat-alat kayak gini, dengan menu kayak gini, laku. Nah, belum tentu begitu kita dengan template itu kita bikin sesuatu yang lain. Jadi kayak template kita cuma beda merek aja, itu nggak menjamin itu bakal jalan. Selaku itu sih. Jadi istilahnya kita harus ngelakuin lebih banyak
Dan memang Oke. kenyataannya tidak semudah itu gitu loh. Jadi memang orang lihat tuh gampang tapi aslinya belum tentu gitu ya. Betul. Iya itu Kayak banyak. anggapannya kayak ngomong doang gampang gitu loh. Iya banyak yang mungkin komen kayak gitu ya, mungkin Iya, teman-teman yang kayak gitu ya. Oke. Untuk kedepannya nih, menurut Kak Grego ini, untuk prospek di specialty coffee atau dunia kopi secara umum atau di kopi susu, gimana di komennya? Kalau aku bisa bilang ya, karena kita kan dari tahun berapa ya? Dari tahun 18 lah sampai sekarang. Kopi susu itu kan masih ada terus. Ya, Dan maksudnya jadinya dulu yang orang bikin kopi langsung start dari specialty, sekarang orang bisa bikin kopi startnya langsung kopi susu. Oke. Baru merambah ke specialty biasanya. Oke. Jadi, nah menurutku kalau dengan adanya kopi susu ini sebenarnya apa ya, kayak menguntungkan bagi kita yang udah pernah bikin coffee shop, karena mereka yang awalnya nggak bisa minum kopi bisa entry ke kopi dengan melalui kopi susu, karena kopi susu kan cukup ringan kan sebenarnya, dan bisa dinikmati semua orang karena juga tren orang-orang lebih kepingin wah minum kopi susu di sini keren, nyoba minum dan juga akhirnya banyak orang yang bikin varian rasa-rasa baru kan. Dan tapi menurutku mungkin prospek kedepannya balik lagi ke specialty sih, karena lagi specialty. menurutku specialty nggak akan ada matinya, nggak akan ada matinya. Istilahnya dari dulu pun sebenarnya even specialty coffee shop udah jualan kopi susu sebenarnya. Kayak flavored latte gitu kan, kayak sekarang latte, benar. Cuman dengan adanya tren baru yang bikin kayak gula aren ini pakai produk lokal nih, gula aren. Nah, gitu bikin lebih kayak apa ya? Kayak bisnisnya jadi lebih kayak kacang goreng di mana-mana ada gitu loh. Cuma menurutku yang akan bertahan tetap jadi specialty sih. Karena ya lebih fokus untuk yang specialty mungkin gitu ya. Apalagi kalau specialty teknologi semakin sini semakin baru, orang semakin akan penasaran. Specialty mungkin dari kebun sampai jadi single cup of espresso itu teknologinya selalu diulik sampai sekarang gitu loh. Oke. Jadi itu serunya ya. Serunya di situ. Ya. Bukan berarti bisnis kopi susu nggak bisa jalan loh guys. Bisa, tetap bisa. Masih bisa. Ini cuma mungkin preferensi gitu ya. Untuk kopi yang favorit nih sukanya yang gimana? Kopi favorit mungkin kalau dulu kalau minum biasanya langsung double sih, kayak single shot espresso sama piccolo atau cappuccino. Oke. Mungkin kalau semakin kesini lebih preferensinya ice black aja sih kalau Ice black aja. Antara kayak ice americano atau kayak Japanese ice brew, lebih ke sana kalau sekarang. Iya. Kenapa? Karena lebih kayak lebih kayak nyantai, lebih kayak pure black coffee sama air sama ice, apalagi kalau siang-siang seger banget itu. Wah, mantap. Apalagi kalau minumnya di Katura, seger. Wah, gila. Promosi, boleh juga tuh. Oke, terakhir nih, kalau pesan-pesan nih untuk teman-teman yang mungkin belum masuk ke bisnis kopi, kalian lihat, gila kafenya besar, atau mungkin kalau ada beberapa cabang kopi susu yang rame banget, ada pesan-pesan tertentu nggak apa yang harus dihati-hati? Buat yang mau buka nih? Buat yang mau buka. Kalau menurutku sih nggak perlu kayak kamu bikin bisnis coffee shop bukan balapan sih. Jadi kayak nggak perlu lihat pesaing yang sudah ada. Misalnya kayak, pesaing satu, dia bikin satu produk tren, terus kayak sehari bisa jualan sampai 1000 cup. Atau dalam 3 bulan udah buka 3-4 cabang. Menurutku nggak perlu dijadikan patokan berhasilnya seperti itu. Karena dengan kamu implementasi hal yang sama, belum tentu kamu juga ya kayak tadi, nggak segampang itu juga kan. Istilahnya mending kamu temukan identitasnya dulu, kamu pinginnya konsepnya yang jelas dulu, perbedaan sama yang lainnya apa, temuin suppliernya dulu, terus kayak istilahnya brandingnya, customer siapa yang mau ditarget. Jadi bukan cuman kayak template dari orang, kamu cuman ganti brand aja. Itu menurutku susah ya untuk justru banyaknya dari kayak gitu, kayak cuman niru, cuman ganti brand juga nggak akan bertahan karena kalah sama brand originalnya sebenarnya. Gitu. Mungkin lebih ke sana sih. Jadi kayak nggak usah balapan gitu loh. Ya sesuai, cari yang pembeda, yang menonjolnya ya pelan-pelan aja lah. Maksudnya kayak kalau tempat udah ada ya udah konsep pelan-pelan aja gitu. Oke. Jadi itu kita pesan dari Kak Grego nih. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, langsung aja di komen. Nanti kita langsung hubungin ke Kak Grego. Makasih. Siap menjawab ya. Siap. Oke, thank you. Thank you.